sejahtera. Kami dari kelompok A kelas 7B akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan atau agenda kita mulai dari pengolahan lahan sampai penanaman bunga melati Belanda. Halo teman-teman, kali ini saya dan kelompok akan melakukan kegiatan menanam bunga melati Belanda. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Bahan yang kita butuhkan adalah pupuk, air, dan tanah. Alat yang kita butuhkan adalah cangkul, cetok, dan gembor. Proses penanaman diawali dengan menggali tanah dengan kedalaman minimal 17 cm. Setelah tanah digali, campur tanah dengan pupuk. Tanam bibit ke dalam tanah yang telah dicampur pupuk yang telah digali. Setelah itu, siram tanaman dengan teratur maksimal 3 kali sehari dan memberi pupuk secara teratur 1 minggu sekali dengan takaran secukupnya. Melati Belanda mempunyai warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna putih, merah muda, hingga merah tua dalam satu batang. Selain warnanya bermacam-macam, bunga yang memiliki aroma harum juga unik kok teman-teman. Keunikan dari bunga ini adalah bijinya yang bisa membuat kita menjadi cepat. Kira-kira keunikan apa lagi yang dimiliki oleh bunga melati Belanda ini? Memiliki berbagai nama. Di Indonesia, bunga ini terkenal dengan sebutan melati Belanda. Namun, di berbagai daerah lain, bunga melati Belanda ternyata punya sebutan berbeda loh. Masyarakat daerah Sunda biasa menyebut melati Belanda ini sebagai bidalu. Sedangkan di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, sebutan bunga ini lebih bermacam-macam loh. Bunga ini disebut juga dengan kecebuk, keceklik, cekluk, megami, dan yang paling terkenal adalah sebutan bunga itu. Meskipun bunga ini disebut melati Belanda, sebenarnya tanaman ini tidak memiliki hubungan dengan tanaman melati loh. Sebutan melati Belanda ternyata karena bunga ini memiliki aroma yang sangat harum saat mekar, sama seperti bunga melati. Namun keharumannya bunga ini perlahan akan berkurang bersamaan dengan usahanya yang sudah menguat. Biasanya cegukan yang terjadi adalah saat mengonsumsi biji bunga melati Belanda bersamaan dengan minum teh. Tak hanya itu, biji bunga ceguk juga bisa menyebabkan cegukan jika diminum dalam takaran yang tidak tepat loh. Karena itu, jika ingin mengonsumsi biji bunga melati Belanda, sebaiknya tidak diminum dengan teh dan dalam takaran yang tepat. Nah, meskipun biji bunga ceguk bisa menyebabkan cegukan, sebenarnya biji bunga ini memiliki beberapa khasiat dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Biji bunga melati Belanda dimanfaatkan sebagai obat tradisional di beberapa negara, seperti di Indonesia dan Filipina. Biasanya biji bunga ceguk ini akan diolah menjadi obat dengan cara dicampurkan bahan lain atau tidak dicampur. Obat tradisional dari biji bunga melati Belanda ini biasanya menyembuhkan cacingan, mengeringkan batuk, dan menyembuhkan diare. Oh iya, selain bijinya dan tanaman bunga ini juga bisa digunakan sebagai obat nih teman-teman. Daun tanaman bunga melati Belanda bisa digunakan untuk menyembuhkan rasa nyeri di tubuh loh. Caranya dengan menempelkan daun pada bagian yang mengalami nyeri. Obat antelmintik. Biji bunga melati Belanda dapat digunakan untuk mengobati cacingan karena memiliki sifat antelmintik. Antelmintik adalah golongan obat yang bisa melumpuhkan cacing dalam usus manusia ataupun hewan, sehingga cacing nantinya bisa dikeluarkan bersama dengan kotoran. Mendapatkan manfaat dari bunga melati Belanda, teman-teman bisa mengonsumsi biji bunga melati Belanda ini secara mentah 2 jam sebelum makan terakhir pada hari tersebut. Meskipun di Indonesia tanaman ini disebut sebagai melati Belanda, tapi sebenarnya bunga ini tidak berasal dari Belanda loh. Tanaman ini berasal dari daerah tropis seperti Afrika, India, Tiongkok, Taiwan, dan beberapa negara